Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza sama mau mempresentasikan mengenai bahasa C++. Yang kemarin juga sama Pak Wan udah dikenalin sedikit mengenai bahasa pemrogramannya. Untuk untuk presentasi awal akan dibawakan oleh Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kampus satu ingin mempresentasikan bahasa C++, dan untuk materi pertama ini pengenalan dasar bahasa C++. Yang pertama, apa itu bahasa C++ dan bagaimana sejarahnya? Jadi bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Bahasa C++ disebut juga sebagai C with classes. Ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++ ada di dukungan ke pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming. Bahasa C++ sudah mendukung pemrograman berbasis objek, sedangkan bahasa C belum. Karena termasuk General Purpose Programming Language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa pemrograman C++ bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop seperti antivirus, software pengolah gambar, aplikasi pengolah kata, hingga untuk membuat compiler bahasa pemrograman lain. Dan bagaimana sih sejarah dibuat atau terbentuknya bahasa C++ ini? Jadi bahasa C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan di Bell Labs. Pada awal tahun 1970-an, bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standard Institute pada bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Bjarne Stroustrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low-level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C++ adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reza. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada fungsi bahasa C++. Ada beberapa fungsi dari bahasa pemrograman C++. Contohnya yang pertama seperti memudahkan dalam pembuatan aplikasi. Maksudnya itu tentu saja hal yang paling penting dalam pembuatan sebuah aplikasi adalah mudah dan juga cepat. Dengan adanya fitur fungsi pada C++ ini, programmer dapat lebih mudah untuk membuat program. Selain mudah, proses coding pun bisa lebih cepat dilakukan. Yang kedua, ukuran sebuah program dapat lebih kecil. Dengan adanya fungsi pada C++, ukuran sebuah aplikasi dan software yang dibuat bisa dikompres menjadi lebih kecil. Meskipun pengecilannya tidak begitu signifikan,
Kan tetapi cukup untuk mengurangi ukurannya sehingga tidak memakan banyak memori. Untuk fungsi yang ketiga dari bahasa C++ yaitu menguraikan perintah menjadi lebih sederhana. Terkadang ada sebuah kode perintah yang harus ditulis dengan kode yang sangat panjang. Selain rumit, hal itu juga dapat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan menggunakan fungsi ini, kode yang rumit dan panjang dapat disederhanakan. Yang keempat, mencegah terjadinya perulangan atau looping. Biasanya para programmer pasti pernah membuat kesalahan yang terbilang kecil. Contohnya adalah pengulangan kode yang sama. Dengan menggunakan fungsi pada C++, kode pengulangan dapat dicegah. Dengan begitu, tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang sia-sia. Untuk fungsi yang kelima, dapat menggunakan kode yang sama meskipun berbeda aplikasi. Biasanya seorang programmer ia akan membuat aplikasi yang sesuai dengan gaya programmingnya masing-masing. Jika aplikasi yang dibuatnya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, maka kode yang digunakan pun harusnya tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, fungsi yang ada pada C++ ini dapat membantu programmer dalam mempercepat hal itu. Jika menggunakan fungsi, para programmer dapat menulis kode yang sama dalam aplikasi yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, di bahasa pemrograman C++ itu terdapat variabel dan tipe data. Variabel adalah data-data atau data-data yang tersimpan dalam RAM memiliki alamat yang dipresentasikan dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana cara program menyimpan nilai ke RAM? Jawabannya dengan menggunakan variabel. Semakin banyak variabel yang dibuat, maka semakin besar pula memori yang akan digunakan di dalam RAM. Misalnya menggunakan variabel string nama. Itu contoh petani kode. Itu akan dikonversi menjadi kode-kode yang akan disebut sebagai variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Tipe data C++. Tipe data adalah jenis data yang akan disimpan ke dalam variabel. Macam-macam tipe data di C++ dapat dilihat dari tabel berikut. Macam-macamnya seperti nama tipe datanya karakter, cara unsigned karakter, integer, long integer, float, double, long double, boolean, dan masih banyak lagi. Dan totalnya tipe data dari C++ ada 17. Untuk bagian selanjutnya itu ada struktur dasar dalam program C++. Ke bawah lagi ya. Bagian struktur. Selanjutnya ada struktur dasar dalam program C++. Bentuk atau struktur dasar dalam program yang dibuat dengan C++ terdiri dari 3 bagian, yaitu deklarasi include, deklarasi namespace, dan deklarasi fungsi. Ini adalah contoh coding dari ketiga deklarasi menggunakan website online gdb.com. Bisa dilihat di atas di foto tersebut ada tulisan include your stream. Ini adalah bagian deklarasi include. Terus yang selanjutnya lagi using namespace std. Ini adalah bagian deklarasi namespace. Terus yang ketiga itu int main atau integer main. Ini adalah bagian deklarasi fungsi. Code hello world, ndl, dan return-nya 0. Itu di atas adalah contoh sederhana dari program C++. Untuk penjelasannya, yang pertama ada deklarasi include. Pada bagian ini kita mendefinisikan library atau pustaka apa saja yang akan kita gunakan dalam program. Library dapat kita anggap sebagai program lain
dapat kita anggap sebagai program lain yang ingin kita gunakan dalam program kita. Pada contoh di atas, kita menggunakan pustaka IOStream. Library ini atau pustaka ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Selain itu, kita juga akan menemukan library yang di-include dengan ekstensi .h, .cpp, .hpp, .cc, .c, dan sebagainya. Contoh deklarasi ada include math, berarti itu dia menggunakan pustaka matematika, include signal, include time atau waktu, dan include hello. Semua memiliki arti yang sama, yaitu menggunakan library yang lain ke dalam program ini. Perbedaannya pada jenis file yang akan di-input. .h artinya header file dari C atau C++. .cpp artinya source code atau sumber kode dari C++. .hpp artinya header file dari C++. .cc dan .c artinya header file dari C. Lalu perbedaan yang lain terdapat pada simbol yang digunakan untuk include. Jika menggunakan tanda kurung siku, maka program akan mencari library ke dalam sistem komputer kita. Sedangkan yang menggunakan tanda petik akan mencari ke lokasi yang ditentukan di sana. Contoh, include home Reza dan Maulana /hello.h itu berarti dia mencari ke lokasi yang ada di laptop, misalkan di bagian home. Terus yang kedua, deklarasi namespace. Bagian ini sebenarnya bersifat opsional, bisa ditulis, bisa tidak. Pada contoh di atas, kita menggunakan namespace std. Karena fungsi-fungsi pada IOStream dibungkus dalam namespace std, apabila kita tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi cin dan count yang ada pada IOStream harus diawali dengan std. Contohnya seperti ini. Std code hello world ndl. Std code belajar program C++ dasar. Jika tidak ingin menulis std terus menerus, maka gunakanlah namespace std. Yang ketiga, bagian fungsi. Bagian ini adalah bagian terpenting. Disinilah kita akan banyak menulis kode program. Pada contoh di atas terdapat fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Namun, jika hanya membuat program yang berfungsi sebagai library saja, fungsi main boleh tidak dibuat. Selain fungsi main, kita juga bisa membuat fungsi yang lain pada bagian ini. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Include a stream is using namespace std. int main code hello world atau 0. Void hello code hello teman, gimana kabarnya nih. Jadi kalau misalkan kita coding sampai integer main tanpa ada tulisan void hello, itu nanti muncul tuh di pas kita running itu bakal muncul tulisan hello world. Nah, terus kalau misalkan di void hello, kalau nggak salah itu dia nggak akan muncul tulisan hello world. Nah, pada contoh di atas kita membuat fungsi hello di bawah fungsi main. Apakah boleh ditulis di atas fungsi main? Jawabannya adalah boleh. Yang tidak boleh menuliskannya di dalam fungsi main seperti ini. Nah, void hello itu nggak boleh ditulis di dalam fungsi integer main atau bagian fungsi. Untuk bagian-bagian bahasa pengenalan program C++ sebenarnya masih banyak, cuma karena waktunya terbatas mungkin dari kelompok kami hanya bisa mempresentasikan segitu aja.